Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada sebuah kisah seorang anak kira-kira usia SD. Dia sangat sulit sekali awalnya itu untuk diajak berdoa. Anak ini susah. Kalau disuruh berdoa selalu saja ada saja alasannya. Selalu tidak mau dan sebagainya. Lalu kedua orang tuanya ini berusaha untuk mencoba mengajak dan mencoba untuk mendekati anaknya. Dan mengatakan bahwa kalau kamu rajin berdoa, kalau kamu itu sungguh-sungguh berdoa dengan tekun, maka segala sesuatu yang kamu inginkan, yang kamu harapkan dan yang kamu maui, pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Lalu anak ini yang masih SD, anak kecil ini mengatakan, "Papa janji, Mama janji." Seperti itu, janji, pasti Tuhan mengabulkan. Nah, lalu kemudian dia mengatakan, "Oke, baik, mulai saat ini aku akan rajin berdoa." Lalu dia mulai berdoa hari demi hari itu ya. Ketika dia minta sesuatu, orang tuanya mendengar. Karena doanya bersama dengan orang tuanya, dia berdoa, "Tuhan saya mau ini, Tuhan saya lagi pengen ini," dan sebagainya. Mulai dari barang-barang, mulai dari makanan, mulai dari macam-macam dan sebagainya. Dan apa yang terjadi benar ketika misalnya dia menginginkan misalnya makanan kesukaan dia. Dia berdoa, "Tuhan saya besok pengen makan ini, saya sudah kepengen makan, udah lama sekali." Tiba-tiba besok datang makanannya. Wah, dia merasa bangga. Wah, benar nih. Apa yang dikatakan mama papa saya itu ternyata benar. Doa itu mujarab. Dia berdoa lagi besoknya. Tuhan saya lagi kepengen mainan ini. Dan datang, benar, besoknya datang lagi. Dan seterusnya. Nah, tibalah saatnya anak ini hampir mau ujian sekolah. Ketika ujian sekolah dia juga berdoa. Sama seperti doa-doa biasanya dia lakukan. Dia berdoa pokoknya supaya semua nilainya bagus. Tidak ada yang di bawah 8. Semua 8 ke atas. Dia berdoa, dia belajar dengan sungguh-sungguh. Ya. Lalu kemudian apa yang terjadi ketika semua nilai hasil keluar? Yang terjadi ketika dia melihat ada 2 nilai yang di bawah 8. Yang satu 7, yang satu 6. Wah, begitu kecewanya anak ini. Begitu marahnya dan dia marah-marah sama papa mamanya. Katanya janjinya apa? Ketika berdoa dengan tekun, berdoa terus-menerus pasti akan dikabulkan. Kemarin-kemarin dikabulkan. Kenapa yang sekarang ini gak dikabulkan? Pengen nilai di atas 8 semuanya. Lalu anak ini kemudian marah dan kemudian ngambek dan gak mau berdoa lagi. Akhirnya orang tuanya juga merasa bersalah ya, karena dia mengiming-imingi dengan macam-macam dan setiap anak ini berdoa minta ini minta itu, orang tuanya yang membelikan, orang tuanya yang menyediakan segala sesuatu. Tetapi ketika ujian orang tuanya pasti nggak bisa menyediakan itu. Nah, saudara-saudari, ceritanya selesai sampai di situ. Saudara-saudari terkasih, anak ini kecewa ketika doa yang dia lantunkan kepada Tuhan itu tidak terwujud seperti apa yang diinginkan oleh dia. Dia seringkali merasa berhasil dalam berdoa, tetapi kali ini dia merasa gagal dalam berdoa. Sehingga dia sudah putus asa, dia sudah nggak mau lagi, marah dan sebagainya. Saudara-saudari terkasih, kadangkala kita ini seperti anak kecil ini. Ketika kita berdoa, ketika kita meminta sesuatu sama Tuhan, kita seringkali bersikap biasanya dikabulkan. Biasanya harusnya diwujudkan. Tetapi kadangkala doa-doa kita itu kadangkala juga tidak diwujudkan di dalam jawaban-jawaban doa. Maka sebenarnya Bapak Ibu terkasih, sebuah doa itu punya 3 jawaban. Yang pertama itu doa itu pasti dikabulkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita minta. Lalu yang kedua, doa itu tidak dikabulkan oleh Tuhan saat ini, ya. Jadi benar-benar tidak dijawab doa itu. Ya. Bahkan mungkin seperti anak ini, ya.
Atau yang ketiga, jawaban yang ketiga adalah Tuhan mengabulkan doa kita tetapi dalam bentuk yang lain. Ya. Jawabannya kita minta A, tetapi yang diberikan Tuhan B. Dan yang berbeda dengan apa yang kita minta. Dan seringkali, saudara-saudari terkasih, ketika dua jawaban terakhir itu, yang pertama adalah tidak dikabulkan saat ini, dan yang kedua dikabulkan dalam hal yang lain, jawaban yang lain, seringkali kita komplain sama Tuhan. Seringkali kita merasa protes sama Tuhan. Karena selama ini kita tahu Tuhan itu maha baik, Tuhan itu selalu memberi dan sebagainya. Tetapi ketika suatu saat kita tidak dikabulkan, suatu saat kita tidak diberikan apa yang kita minta, maka kita mudah komplain, mudah marah, mudah protes sama Tuhan. Ya. Saudara-saudara terkasih, jangan-jangan kita seperti anak tadi, ya, yang mudah komplain, mudah protes ketika jawaban-jawaban dari doa kita itu tidak terwujud, atau tidak dikabulkan, atau berbeda jawabannya. Saudara-saudari, hal ini terjadi juga dengan orang-orang Nazaret. Ketika mereka berjumpa dengan Yesus di dalam bacaan Injil, Yesus yang mereka dengar itu adalah yang membuat begitu banyak mukjizat, begitu banyak karya-karya, dan mereka mendengar tentang pribadi Yesus ini. Tetapi Yesus tidak mau melakukan apapun, tindakan apapun, bahkan mukjizat apapun. Yesus tidak melakukan sesuatu di Nazaret karena Yesus tahu mereka itu ingin mencobai Yesus. Ya, maka Yesus tidak melakukan itu. Apa yang mereka inginkan supaya Yesus menunjukkan di depan mata mereka karya-karya Tuhan Yesus, karya-karya yang dia lakukan, menyembuhkan dan lain-lain sebagainya, tidak terwujud. Harapan mereka itu tidak terrealisasi pada saat itu ketika mereka berjumpa dengan Yesus. Makanya di dalam bacaan Injil dikatakan mereka sangat marah. Mereka bangkit lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung untuk melemparkan dia dari tebing gunung. Mereka marah karena harapan mereka, karena impian mereka, karena cita-cita mereka, keinginan mereka itu tidak terwujud di dalam hidup mereka. Nah, saudara-saudara terkasih, seringkali ini yang terjadi dalam diri kita. Ketika kita di dalam perjalanan hidup, kita itu punya keinginan, punya sesuatu, punya doa, ya, tetapi berbeda yang dikabulkan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana harusnya kita bersikap di dalam menghadapi situasi seperti ini. Doa yang tidak terkabul, doa yang dikabulkan dalam bentuk yang lain, bagaimana caranya? Mungkin kita menjumpai berbagai macam peristiwa. Ketika kita misalnya ada keluarga kita yang sakit, ada keluarga kita yang kritis, atau usaha kita bangkrut, atau usaha kita misalnya sudah sangat-sangat tidak baik, atau bahkan mungkin situasi keluarga kita tidak baik, kita berdoa sama Tuhan, dan kita nggak tahu jawabannya seperti apa, maka sebenarnya jawabannya ada di bacaan kedua. Bacaan kedua di bagian akhir dikatakan begini, demikianlah tinggal ketiga hal ini, iman, harapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Iman, harapan, dan kasih. Saudara-saudari terkasih, kenapa saya mengatakan ini jawaban dari doa-doa kita dan yang tadi kita renungkan? Kita punya iman, Bapak Ibu. Saudara-saudari semua ini beriman. Ekaristi, baca kitab suci, berdoa rosario, macam-macam, kita semua beriman sama Tuhan. Kita percaya sama Tuhan. Lalu kita punya harapan. Iman, harapan. Harapan, kita punya harapan, kita punya keinginan. Kita punya doa-doa kita. Kita punya sesuatu yang mau kita raih, kita capai. Atau bahkan mau kita wujudkan dalam hidup kita. Ya. Kita ingin ada harapan sesuatu untuk yang kita dapat. Tetapi bukan hanya berhenti di situ. Kalau kita hanya berhenti pada iman dan harapan, maka yang terjadi adalah seperti anak tadi. Anak tadi punya iman sama Tuhan. Anak tadi punya harapan. Berdoa ini harapannya ini, berdoa ini harapannya ini. Itu anak tadi begitu. Tetapi kurang satu lagi. Yang paling ujung, yang paling besar adalah kasih. Kalau tidak ada kasih, maka iman dan harapan itu sia-sia. Maka kalau kita masing-masing pribadi-pribadi punya kasih di dalam hidup kita masing-masing, maka percayalah segala sesuatu dalam hidup kita
bahkan doa-doa kita, harapan-harapan kita, keinginan-keinginan kita yang kita maui, itu kalau kita punya kasih, maka kita akan bisa terbuka dengan menerima apapun yang terjadi di dalam hidup ini. Karena unsur kasih itu macam-macam. Di dalam bacaan kedua itu macam-macam unsur kasih. Dia sabar, dia murah hati, dia sungguh-sungguh tidak dendam. Kalau orang itu sabar, kalau orang itu tidak dendam, kalau orang itu tidak merasa sombong, pasti segala harapan-harapan yang dia inginkan itu pasti bisa terwujud dengan baik. Dan dia bisa menerima kalau seandainya berbeda dari harapannya yang dikabulkan oleh Tuhan, maka dia pasti bisa menerima karena dia punya kasih, dia punya keterbukaan, dia punya sesuatu yang bisa dia terima karena ini adalah kehendak Tuhan. Orang yang punya kasih akan bisa melihat bahwa perjalanan hidup ini itu adalah menurut kehendak dari Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, mari di dalam renungan Ekaristi hari ini, mari kita bersama-sama bukan hanya punya iman dan harapan. Kita semua punya iman, kita semua punya harapan dengan doa-doa kita, dengan intensi kita masing-masing, dengan keluarga, pekerjaan, pelayanan, lain-lain. Tetapi kita juga jangan lupa, kita harus punya kasih yang selalu terbuka kepada kehendak Tuhan, membuka diri, Tuhan mau apa di dalam hidup kita masing-masing. Mari kita mohon, semoga kita pribadi-pribadi menjadi orang-orang yang penuh kasih, yang juga beriman, dan juga penuh pengharapan kepada Tuhan sendiri. Kita mohon ini semuanya di dalam Ekaristi dan di dalam doa-doa kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.